Mas Firdaus, apa yang harus dilakukan KPK begitu untuk mengungkap kasus ini? Ya, tentu pertama KPK harus fokus dengan kasus yang sudah sekarang. Misalnya tersangkanya Pak Romi gitu ya, kemudian dikembangkan segala macam. Nah, dalam pengembangan ini kita harus lihat lebih lanjut. Kan tidak mungkin seorang ketua umum partai politik bisa menentukan formasi di kementerian lembaga. Dia bukan menteri begitu. Artinya pasti juga melibatkan orang dalam kementerian. Nah, orang dalam kementerian itu siapakah? Apakah panselnya, apakah sekjennya, apakah itu juga menterinya, segala macam. Itu yang harus dibuka secara perlahan-perlahan. Kalau untuk penentuan jabatan sampai setinggi apakah yang menentukan begitu di dalam suatu kementerian? Ya, misalnya eselon 2, eselon 3, misalnya Pak Menteri pasti tahu, kemudian dia mengesahkan gitu. Nah, apakah ketika misalnya Menteri itu mengesahkan, dia juga dapat kertas kerja dari panitia seleksi, mulai dari administrasi, wawancara, psikotes, segala macam. Sehingga itu menjadi firm ketika ditandatangan. Nah, pertanyaannya yang muncul juga misalnya, apakah betul seorang yang tidak masuk dalam 3 besar kemudian namanya bisa muncul kembali dan diangkat? Kan kita bisa melakukan kilas balik, menanya kepada pansel, menanya ke sekjen dan segala macam gitu ya. Apakah dari sisi penilaiannya betul seperti itu atau tidak? Kalau terjadi perbedaan, di mana missingnya? Nah, kemudian dikelopkan dengan kondisi yang sekarang, misalnya ada dugaan gitu ya, keterlibatan aparatur negara, oknum politisi, ketua umum partai politik dalam penentuan formasi jabatan di kementerian yang notabene merupakan pejabatnya adalah anggota partai yang sama begitu. Jadi menurut saya kita lihat aja perkembangannya seperti apa. Tetapi yang harus dijawab memang misalnya dugaan atau apa indikasi yang sudah selama ini muncul ke publik itu harus dijawab. Kemudian yang kedua, apakah juga misalnya penggeledahan dari uang itu juga memang ada kaitannya dengan suap yang diterima atau rupiah yang diterima oleh tersangka Pak Romi begitu ya. Saya ambil contoh misalnya, kalau ternyata sumbernya sama, kemudian serinya berurutan, artinya KPK akan mengembangkan lebih lanjut lagi. Kemudian apakah juga wajar uang 600 juta itu berada pada laci seorang menteri, bukan di kantor sekretariat atau sekretaris? Menurut Anda tidak wajar begitu? Menurut saya itu perlu diklarifikasi lebih lanjut gitu. Karena terlalu besar untuk dilaci seorang menteri. Kan yang membayar itu kan bukan menteri, ada sekretaris, ada tim sekretariat yang selalu menemani, termasuk saya itu dianggap sebagai dana operasional. Kan nggak mungkin menteri yang bayarin uang tol, uang jalan, uang makan segala macam begitu. Nah, apakah betul harus disimpan di laci menteri atau di laci sekretariat? Kemudian yang kedua, Pettikes itu berapa sih jumlahnya? Apakah cukup 600 juta atau hanya sekedar operasional sehari-hari saja? Baik. Saya ingin ke Pak Baidoy. Pak Baidoy, ini banyak tudingan bahwa parpol, banyak politisi yang mencari uang dari sumber-sumber yang tidak bersih. Apakah ini juga terjadi di P3 begitu, mengingat Romi merupakan ketua umum P3 sebelum diberhentikan beberapa waktu yang lalu? Ya, curiga boleh, tapi nuduh jangan. Soal apa yang terjadi pada Pak Romi itu sudah ranah KPK. Kami kooperatif tidak menghalang-halangi, silahkan saja. Termasuk ada sitaan di Menteri Agama, silahkan saja. Toh orang boleh menduga-duga, kita juga boleh menduga-duga. Jangan-jangan itu honor-honornya Pak Menteri Agama disimpan di situ. Nah, itu kan sama-sama duga. Tinggal KPK mengklarifikasi. Kalau itu clear, ya dikembalikan, kan seperti itu. Terus kalau kemudian bukti kami kooperatif kemarin digeledah, sama sekali tidak menghalang-halangi di ruangan ketum, diambil beberapa dokumen, diantaranya SK Menkumham dan juga SK kepengurusan partai di beberapa provinsi. Ya, kenapa diambil? Ya silahkan aja konfirmasi kepada KPK. Mungkin itu dianggap penting sebagai bahan penguat untuk klarifikasi. Sama sekali P3 tidak pernah menghalang-halangi. Jaminannya apa uang korupsi ini tidak digunakan untuk kegiatan partai begitu? Ya, saya kan pengurus partai. Jaminannya saya juga tidak pernah melihat bahwa sumber pendanaan kegiatan partai dari uang-uang yang tidak jelas, semua bersumber dari kasnya partai, termasuk juga iuran dari anggota DPR, termasuk saya mendapat jatah iuran tiap bulan untuk menghidupi partai. Ada juga sumbangan lain yang halal dan tidak mengikat. Dan tidak mungkin juga partai ketika ada orang menyumbang dananya bersih, clear, terus kita tolak, merasa sok bersih, ya tidak bisa juga. Apa boleh buat, partai ini juga harus hidup, butuh operasional. Sekali lagi, kalau di P3, kami yang di DPR, nggak tahu di partai lain, di kami yang di DPR, itu ada iuran dan kewajiban iuran untuk membiayai keberlangsungan partai, termasuk juga kegiatan-kegiatan, dan juga dana banpol dari pemerintah juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan partai sifatnya pendidikan dan sosialisasi politik, kan begitu.
Baik, Mas Firdaus, silakan menanggapi. Ya, memang yang jadi salah satu yang jadi alasan kita di banyak beberapa kasus korupsi yang melibatkan anggota partai politik ya. Ketika di persidangan fakta kemudian inkrah, salah satu dikatakan uang itu mengalir buat partai politik. Kasus Eni lah di Partai Golkar misalnya, kan dikatakan itu bagian dari maju buat pilkada, kemudian juga ini buat apa, sumbang kegiatan partai politik. Nah, kita tidak punya standar yang mengatakan kira-kira gitu ya, bagaimana partai itu dalam aktivitas sehariannya atau kampanye itu tidak mendapatkan uang dari yang bersumber dari ilegal, dari tindak pidana, dari korupsi, dari money laundering dan segala macam gitu. Karena kalau kita bicara akuntabilitas partai masih sangat terbatas. Kita tidak bisa akses semua laporan keuangan partai politik. Kemudian juga seperti apa tadi Mas Badawi juga katakan misalnya bahwa iya, mereka ya kalau orang nyumbang masa kita tolak sih gitu ya. Baik. Ya, memang yang harus dijawab adalah bagaimana partai gitu ya meyakini, mengasuran bahwa pengelolaan dana partai itu baik, transparan, akuntabel dan tidak berasal dari dugaan tindak pidana. Karena kalau kita bicara misalnya berasal dari dugaan tindak pidana, maka imbal baliknya nanti misalnya, maka petugas partai yang menjadi entah itu pejabat eksekutif, legislatif juga bertendensi untuk tidak menjalankan kewajibannya secara benar gitu. Artinya apa? Menyalahgunakan kewenangannya atau misalnya melakukan benturan kepentingan dan segala macam. Dan ini harus dijawab oleh partai politik gitu. Dan saya tidak tahu apakah, saya ambil contoh Pak Lukman ya. Kita ingat ketika Pak Lukman pertama kali menjabat Menteri Agama, Pak Lukman adalah salah satu menteri yang sowan ke ICW kemudian diskusi tentang apa sih penyimpangan-penyimpangan atau persoalan di Kementerian Agama. Buat kami itu sesuatu yang sangat baik begitu. Tetapi persoalan di Kementerian Agama kan begitu banyak, lapisnya begitu tebal dari pusat, kemudian wilayah sampai kantor-kantor KUA lah tanda kutip begitu. Nah, kalau mekanisme pengawasannya tidak berjalan, kemudian juga ditambah lagi misalnya intervensi kepentingan partai politik, oknum-oknum partai politik, bisa jadi seorang menteri pun juga akhirnya sudah keputusan yang diambil itu tidak berdasarkan pertimbangan yang objektif, yang berdasarkan SOP yang benar begitu. Baik. Nah, itu yang harus dijawab sekarang untuk kasus kasus Romi ini. Baik, kita akan dengarkan ini pernyataan dari juru bicara KPK Febri Diansyah yang mengatakan bahwa Romahur Muzi bukanlah seorang pemain tunggal dalam kasus jual beli jabatan ini. Untuk pemilihan Kanwil misalnya, kita perlu melihat sebenarnya ada proses ketika PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian di Kementerian Agama, itu menerima 3 orang calon dari proses seleksi yang begitu panjang dan kemudian memilih salah satunya. Kemarin itu sudah dilantik oleh Menteri ya. Dan dalam titik inilah yang kami lihat sebelumnya nama HRS sempat diinformasikan tidak muncul dari 3 nama tersebut karena HRS ini pernah dijatuhi hukuman disiplin. Baik, Mas Firdaus, Anda percaya Romahur Muzi bukanlah pemain tunggal? Iya, kalau kita bicara kewenangan, dia tidak punya kewenangan di Kementerian Agama. Artinya apa? Kalaupun terjadi misalnya perbuatan yang seharusnya yang dipilih si A tapi jadinya si B, maka pasti ada orang yang membantu di internal Kementerian Agama. Nah, orang itu siapa? Saya yakin ada yang membantu, ada yang terlibat di sana. Nah, pertanyaannya apakah itu di Kesekjenan, di Panselkah, atau sampai level menterinya? Ini yang kan harus dilihat lebih lanjut kan, dibuka secara perlahan, apa hubungannya, apa alat buktinya, kemudian apa imbal balik dari itu gitu. Nah, tentu ini pekerjaan KPK kan baru mulai ya, masih mengumpulkan bukti, keterangan, kesaksian dan segala macam. Proses-proses hukumnya juga masih sangat panjang ke depan. Tetapi jadi catatan penting kita, nampaknya ini bukan kejadian yang tunggal, bukan hanya untuk Jawa Timur, tapi juga ada daerah lain. Nah, kira-kira siapakah itu? Ya, kita tunggu saja dari KPK-nya seperti apa nanti. Baik. Pak Baidoy, saya ingin tanya komitmennya dari P3 untuk membantu KPK mengungkap kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama ini. Sebelum itu saya ingin mengklarifikasi dari Mas Firdaus terkait akuntabilitas keuangan partai. Kita itu tiap tahun mendapatkan penilaian wajar tanpa pengecualian dari BPK.
ini lembaga negara yang memberikan penilaian terhadap keuangan partai. Tadi keterbukaan informasi kita juga sudah mendapatkan pengakuan dari Komisi Informasi bahwa P3 termasuk salah satu instansi yang membuka akses keterbukaan informasi. Persoalannya kan kita akan melaporkannya kepada lembaga yang berwenang yang resmi ditunjuk oleh negara. Tidak bisa kita misalkan ada orang di pinggir jalan terus kita sampaikan. Kan tidak bisa seperti itu. Yang pertanyaan berikutnya, bagaimana komitmen dari P3? P3 menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang sedang berjalan di KPK. P3 tidak sama sekali menghalang-halangi, silakan biar clear, biar tidak ada dusta di antara kita, terbukti kita juga digeledah dan tidak menghalang-halangi, silakan saja apa yang perlu diamankan oleh KPK, amankan, toh itu menjadi ranah penyidikan dari aparat KPK. Kita tunggu saja nanti hasil penyidikan dari KPK dan tentu prosesnya di persidangan. Baik. Nanti salah tidaknya nanti kan di persidangan. Baik. Terima kasih Ahmad Baidowi, Wasekjen P3 sudah bergabung sama kami. Terima kasih Mas Firdaus dan juga sebelumnya ada Mas Tuki, Kabiro Humas Kementerian Agama sudah bergabung bersama kami. Kita tunggu nanti seperti apa kelanjutan kasus ini ke depannya dan juga kita dukung kerja KPK untuk mengungkap kasus ini. Dan pemirsa, Special Report masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah di Ainis TV. Terima kasih. Ya.